Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Arjun Aja dari kelas MPIC. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ringkasan materi tentang pembagian hadis. Jadi hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Namun, tidak semua hadis memiliki derajat keaslian yang sama. Karena itu, para ulama membagi hadis berdasarkan isi, keaslian, jumlah perawi, dan penggunaannya dalam hukum Islam. Gitu. Oke, masuk ke dalam isi materi. Yang pertama berdasarkan isi hadis. Yang pertama hadis qauliyah. Jadi hadis qauliyah itu berisi tentang perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi berisi tentang perkataan Nabi ya guys. Yang kedua hadis fi'liyah. Jadi hadis fi'liyah ini berisi tentang perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hadis takririyah. Jadi hadis takririyah berisi tentang persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat di hadapannya begitu. Untuk materi yang kedua berdasarkan keaslian hadis. Yang pertama hadis sahih. Jadi hadis sahih sanadnya itu bersambung, perawinya adil dan kuat hafalannya, serta matanya tidak bertentangan dengan akal sehat begitu. Yang kedua hadis hasan. Jadi hadis hasan itu sanadnya yang sangat baik, tapi daya ingat perawinya sedikit di bawah hadis sahih begitu. Yang ketiga itu hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu hadis yang lemah, sanadnya itu putus atau perawinya kurang terpercaya begitu, kurang terpercaya ya guys. Untuk yang keempat yaitu hadis maudhu. Nah, ini tidak patut ditiru. Hadis maudhu itu hadis palsu, hadis yang dibuat-buat atau tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah perawi. Yang pertama hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkat sanad sehingga mustahil mereka itu berdusta, itu mustahil. Yang kedua hadis ahad. Jadi hadis ahad ini diriwayatkan oleh sedikit perawi dan terbagi menjadi 3, gharib, aziz, dan masyhur. Gharib itu apa? Gharib itu bisa dikatakan satu perawi. Dengan aziz, kalau aziz itu 2 perawi. Kalau masyhur itu 3 atau lebih ya 3 atau lebih perawinya itu. Tapi belum mencapai mutawatir begitu. Nah, yang selanjutnya materi yang keempat berdasarkan penggunaan dalam hukum Islam. Yang pertama hadis ahkam. Jadi hadis ahkam ini berisi hukum syariat seperti perintah atau larangan. Yang kedua hadis asar. Dan hadis asar berisi kisah. Jadi hadis asar itu berisi kisah atau sejarah tanpa hukum tertentu gitu. Yang ketiga hadis fikih. Jadi hadis fikih dijadikan dasar dalam penetapan hukum fikih gitu. Hadis akhlak yang selanjutnya ini. Hadis akhlak itu berisi ajaran moral dan etika gitu. Oke, untuk kesimpulannya pembagian hadis membantu kita memahami tingkat keaslian dan fungsi setiap hadis gitu. Dengan mengenali perbedaan hadis sahih, hasan, dhaif maupun maudhu, umat Islam dapat berpegang pada ajaran yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW.
Mempelajari pembagian hadis menjadi langkah penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan memperkuat dasar ilmu hadis. Oke. Cukup sekian ya video kali ini. Mungkin ini video yang terakhir karena sudah mencapai bab yang terakhir lah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan di hati pemirsa semua. Saya di sini pamit undur diri. Semoga ilmu-ilmu tadi bermanfaat bagi kita. Oke? Bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.